Desa Pamangka yang terletak di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, merupakan desa pertanian yang kaya akan hasil alam. Komoditas unggulan seperti semangka, melon, jagung, dan cabai menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Kehidupan sosial masyarakat desa cenderung sederhana, dengan semangat gotong royong yang masih kuat terlihat dalam berbagai kegiatan bersama, seperti perayaan Hari Kemerdekaan. Dari sisi pendidikan, desa ini memiliki 1 TK dan 1 SD yang menjadi pusat pembelajaran anak-anak desa Pamangka. Meskipun fasilitas terbatas, semangat belajar tetap tumbuh, terutama dengan dukungan dari para pendidik dan perangkat desa. Secara umum, desa Pamangka adalah desa yang tenang, produktif, dan memiliki karakter masyarakat yang hangat, serta terbuka terhadap perubahan. Di balik potensi yang besar, desa Pamangka menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian. Pertama, keterbatasan sarana pendidikan membuat anak-anak harus menempuh jarak jauh untuk melanjutkan jenjang SMP dan SMA. Hal ini berdampak pada rendahnya budaya literasi dan minat baca. Kedua, akses teknologi dan informasi masih terbatas. Hanya 1 provider telekomunikasi yang tersedia, sehingga koneksi internet tidak merata.
Ini menghambat proses belajar daring dan akses informasi bagi masyarakat. Ketiga, pengolahan hasil pertanian masih dilakukan secara konvensional, sehingga nilai tambah produk belum maksimal. Selain itu, kesadaran lingkungan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam pengelolaan sampah plastik yang belum terintegrasi dengan baik. Masalah-masalah ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk intervensi yang tepat. Meski menghadapi tantangan, Desa Pemangka menyimpan potensi luar biasa yang dikembangkan. Dari sektor pertanian, semangka dan jagung memiliki peluang besar untuk diolah menjadi produk yang bernilai tinggi, seperti selai dan nugget. Kreativitas masyarakat juga mulai tumbuh melalui pelatihan ekoprint dan ekobrik, yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga membuka peluang usaha baru. Potensi UMKM lokal dapat ditingkatkan melalui pemasaran digital, dengan tujuan untuk memperluas jangkauan produk ke pasar yang lebih luas. Di bidang pendidikan, pendekatan media pembelajaran kontekstual berbasis bahasa Inggris menjadi inovasi yang menarik untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Dengan dukungan masyarakat yang antusias dan semangat kolaborasi yang kuat, Desa Pemangka memiliki modal sosial dan sumber daya yang cukup untuk menjadi desa tangguh dan mandiri di masa depan. Salah satu kekuatan utama Desa Pemangka adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan desa. Warga menunjukkan antusias yang tinggi terhadap kegiatan yang bersifat kolektif, mulai dari gotong royong, membersihkan lingkungan, hingga berpartisipasi dalam pelatihan ekoprint dan ekobrik yang diadakan selama program KKN. Kehadiran mahasiswa KKN disambut hangat, bahkan warga secara sukarela menyediakan waktu dan tempat untuk mendukung kegiatan edukasi dan sosial. Dalam bidang pendidikan, orang tua dan guru di SD Pemangka menunjukkan kepedulian terhadap perkembangan anak-anak, meskipun fasilitasnya masih terbatas. Mereka terbuka terhadap pendekatan pembelajaran baru, seperti media kontekstual berbasis bahasa Inggris yang dirancang untuk meningkatkan literasi dan numerasi peserta didik. Di sektor ekonomi, petani lokal sangat terbuka terhadap ide pengolahan hasil panen menjadi produk bernilai tambah. Diskusi tentang pembuatan selai semangka atau nugget jagung tidak hanya disambut dengan rasa ingin tahu, tetapi juga dengan semangat kolaborasi yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Pemangka tidak hanya menerima manfaat, tetapi juga mitra aktif dalam proses pembangunan desa. Keterlibatan ini menjadi fondasi penting dalam membangun desa yang mandiri dan berdaya saing tinggi. Ketika masyarakat merasa memiliki peran dan suara, maka keberlanjutan program jauh lebih mungkin tercapai. Meski semangat masyarakat tinggi, Desa Pemangka tidak lepas dari tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses pendidikan lanjutan. Anak-anak harus menempuh jarak jauh untuk melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA, yang seringkali menjadi hambatan bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Tantangan lainnya adalah minimnya akses teknologi dan informasi. Dengan hanya satu provider telekomunikasi yang tersedia, koneksi internet menjadi tidak stabil dan tidak merata. Ini berdampak langsung kepada proses pembelajaran daring dan akses terhadap informasi penting, terutama bagi generasi muda. Di sektor lingkungan, pengelolaan sampah plastik belum terintegrasi dengan baik. Meskipun sudah ada pelatihan ekobrik, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya daur ulang masih perlu ditingkatkan. Untuk menjawab tantangan ini, beberapa solusi telah dirancang dan telah diuji coba. Di bidang pendidikan, penggunaan media pembelajaran kontekstual berbasis bahasa Inggris terbukti untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Di bidang teknologi, pelatihan penggunaan Canva dan CapCut membuka wawasan baru bagi pemuda desa tentang potensi digitalisasi. Sementara itu, pendekatan berbasis komunitas seperti pelatihan ekoprint dan ekobrik tidak hanya menjadi solusi lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi kreatif. Dengan dukungan berkelanjutan dari pemerintah desa dan kolaborasi lintas sektor, tantangan-tantangan ini bukanlah hambatan, melainkan titik awal transformasi menuju desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Selama pelaksanaan program KKN, berbagai perubahan positif mulai terlihat di Desa Pamangka. Anak-anak SD Negeri Pamangka menunjukkan peningkatan minat belajar, terutama setelah diperkenalkan media pembelajaran kontekstual berbasis bahasa Inggris. Pendidik pun mulai mengadopsi pendekatan yang lebih kreatif dan interaktif. Di bidang lingkungan, pelatihan ekoprint dan ekobrik tidak hanya diperkenalkan teknik baru, tetapi juga menumbuhkan kesadaran warga terhadap pentingnya pengelolaan sampah. Beberapa ibu rumah tangga bahkan mulai mencoba membuat produk ekoprint sebagai potensi usaha rumahan. Semangat kolaborasi antara mahasiswa dan warga desa menciptakan atmosfer yang lebih terbuka terhadap inovasi. Masyarakat mulai melihat bahwa perubahan tidak harus datang dari luar, tetapi bisa tumbuh dari dalam, dari tangan mereka sendiri. Ini bukan sekedar intervensi sementara, melainkan awal dari gerakan kecil menuju desa yang berkelanjutan. Kami sangat bersyukur atas kehadiran adik-adik mahasiswa KKN di Desa Pamangka. Kehadiran mereka membawa semangat baru, ide-ide segar, dan pendekatan yang sangat menyentuh hati masyarakat. Anak-anak kami jauh lebih semangat belajar. Ibu-ibu mulai berani mencoba usaha baru, dan kami semua jadi lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Yang paling kami rasakan bukan hanya programnya, tetapi cara mereka berinteraksi penuh hormat, penuh empati, dan benar-benar mau mendengar. Ini bukan sekedar kegiatan akademis, tapi bentuk nyata dari gotong royong lintas generasi. Kami berharap kerjasama seperti ini bisa terus berlanjut, karena Desa Pamangka kini tidak hanya lebih tahu, tapi juga lebih percaya diri untuk melangkah maju. Ucap PJ Kepala Desa Pamangka. Sebagai dosen pembimbing lapangan, saya merasa bangga dan apresiasi yang mendalam saat menyaksikan seluruh rangkaian program kerja KKN yang telah dilaksanakan oleh kelompok 199 telah dilaksanakan oleh para mahasiswa. Salah satu yang paling berkesan adalah sambutan yang luar biasa dan hangat dari pemerintah Desa Pamangka. Sejak hari pertama kedatangan dianggap sebagai keluarga.